warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 23116. Nama saya Sofia Dina Fadlina dengan NPM 2308260097. Saya Rendita Anissa Rasmi, NPM 2308260182. Kenalkan, nama saya Fayaza Alia dengan NPM 2308260144. Kenalkan, saya Safrido Oktavia Manulang dengan NPM 2208260051. Nama saya Siti Fatimah Izzatun Samarpaung dengan NPM 2308260044. Dokter, perkenalkan saya Muhammad Fatur Maulana Nestisya, NPM 2308260010. Dokter, perkenalkan nama saya Dimas Lesmana dengan NPM 2208260004. Baik, di sini saya akan melakukan tugas bioetik dengan judul koma. Nah, jadi pada awal bab awal novel ini, pembaca itu diperkenalkan dengan bagaimana lingkungan rumah sakitnya, pendidikan yang sibuk dan kompleks. Rumah sakit digambarkan sebagai tempat masyarakat untuk mencari pertolongan ketika mereka berada dalam kondisi yang rentan. Nah, pasien dengan harapan bahwa dokter dan tenaga kesehatan akan menggunakan ilmu mereka untuk memberikan manfaat dan melindungi keselamatan dari pasiennya. Dalam konteks ini, pasien menyerahkan sebagian kendali atas tubuh dan kesehatannya kepada dokter. Nah, hubungan dokter dan pasien ini dibangun di atas kepercayaan. Tanpa kepercayaan tersebut, sistem pelayanan kesehatan itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi Robin Koch ini sejak awal dia menggambarkan bahwa profesi kedokteran memiliki kekuasaan yang besar. Dokter memiliki akses terhadap informasi medis, dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan dan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, profesi ini memerlukan standar etika yang tinggi. Nah, berdasarkan ilmu bioetik, yang pertama itu ada beneficence, yang dimana dokter itu wajib bertindak untuk memberikan manfaat kepada pasiennya. Yang kedua, non-maleficent, yaitu dokter tidak boleh menyebabkan kerugian yang dapat dihindari atau kerugian yang nanti akan dialami oleh pasiennya. Lalu ada veracity, yaitu hubungan dokter dan pasien harus dibangun di atas kejujuran dan keterbukaan. Nah, jadi menurut pandangan saya, bagian awal novel ini itu mengingatkan bahwa dokter itu bukan hanya sekedar profesi teknis, tetapi profesi yang memegang amanah besar dari masyarakat. Kasus koma pertama dan munculnya pertanyaan etis. Susan mulai memperhatikan kasus seorang pasien yang mengalami koma setelah prosedur yang seharusnya tidak memiliki risiko tinggi. Awalnya, kasus tersebut dianggap sebagai komplikasi medis yang tidak dapat diprediksi. Namun, seiring waktu, muncul pasien lain dengan pola yang hampir sama. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua kejadian tersebut benar-benar kebetulan, ataukah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh staf medis maupun keluarga pasien. Di dunia nyata, komplikasi memang dapat terjadi meskipun dokter telah bekerja sesuai standar. Namun, ketika muncul pola yang berulang, tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk melakukan evaluasi. Untuk nilai bioetikanya, yang pertama itu ada non-maleficence. Jika ada faktor yang menyebabkan pasien dirugikan, faktor tersebut harus segera diidentifikasi. Yang kedua ada justice. Setiap pasien berhak mendapatkan perlindungan yang sama terhadap risiko yang dapat dicegah. Pandangannya, adegan ini menunjukkan bahwa etika kedokteran bukan hanya tentang memperlakukan pasien dengan baik, tetapi juga tentang kesediaan mengevaluasi kemungkinan kesalahan dalam sistem pelayanan. Susan Wheeler dan keberanian moral. Ketika banyak orang yang menerima penjelasan resmi, Susan memilih untuk berpikir kritis. Ia mulai mengumpulkan data dan membandingkan berbagai kasus yang terjadi. Keputusan Susan untuk menyelidiki menunjukkan bahwa profesionalisme tidak identik dengan kepatuhan buta terhadap otoritas. Sebaliknya, profesionalisme menuntut seseorang untuk menggunakan pengetahuan dan penilaiannya demi melindungi pasien. Susan menghadapi tekanan sosial dan profesional. Ia beresiko dianggap mengganggu berlebihan atau tidak menghormati seniornya. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan pencariannya. Nah, untuk beneficientnya, Susan berusaha melindungi pasien dari kemungkinan bahaya. Nah, untuk veracity-nya,
Ia mencari kebenaran meskipun prosesnya sulit. Nah, menurut pandangan saya, Susan ini menunjukkan bahwa keberanian moral merupakan bagian yang penting dari profesi dokter. Tanpa keberanian moral, berbagai pelanggaran etika dapat terus berlangsung tanpa ada yang berani untuk mempertanyakannya. Budaya diam dan masalah dalam sistem. Selama investigasinya, Susan menemukan bahwa tidak semua orang tertarik untuk mencari jawaban. Sebagian staf tanpa enggan membahas kasus-kasus tersebut lebih lanjut. Fenomena ini menarik karena menunjukkan bagaimana masalah etika tidak selalu disebabkan oleh individu yang berniat buruk. Terkadang masalah muncul karena budaya organisasi yang tidak mendorong keterbukaan. Dalam pelayanan kesehatan, budaya diam dapat berbahaya. Kesalahan kecil yang tidak dilaporkan dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Bioetika, veracity, kejujuran dan transparansi sangat penting dalam sistem kesehatan. Justice, pasien berhak mendapatkan sistem yang secara aktif melindungi mereka dari bahaya. Pandangan saya melihat bahwa salah satu pesan penting novel ini adalah bahwa institusi kesehatan harus memiliki mekanisme untuk menerima kritik dan mengevaluasi kesalahan. Jefferson Institute dan hilangnya martabat pasien. Nah, ketika Susan semakin dekat dengan jawaban, ia menemukan fasilitas yang menyimpan pasien-pasien dalam keadaan koma. Nah, bagian ini itu menjadi titik penting karena pembaca mulai melihat bagaimana pasien dapat kehilangan identitas mereka sebagai manusia dan diperlakukan hanya sebagai objek biologis. Nah, dalam bioetika modern, manusia itu memiliki martabat yang melekat. Martabat tersebut tidak hilang meskipun pasien atau seseorang ini dalam keadaan sakit, tidak sadar dan tidak mampu berkomunikasi. Adapun aspek bioetiknya, yang pertama itu ada autonomi. Nah, pasien tetap memilih hak meskipun tidak sadar. Lalu ada justice yang kedua, pasien harus diperlakukan secara adil dan bermartabat. Nah, sebagai pandangan saya atau menurut saya bagian ini itu mengingatkan bahwa tujuan pelayanan kesehatan bukan hanya mempertahankan fungsi biologis tubuh, tetapi juga menghormati nilai kemanusiaan pasien. Terungkapnya eksploitasi pasien. Pada tahap berikutnya, Susan menemukan bahwa pasien tidak hanya menjadi korban kecelakaan medis. Mereka dimanfaatkan untuk kepentingan sesuatu yang menguntungkan pihak lain. Disinilah konflik moral puncaknya. Tubuh manusia mulai dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Robin Cook mengangkat pertanyaan mendasar, apakah suatu tindakan dapat dibenarkan hanya karena menghasilkan manfaat bagi sebagian orang? Untuk aspek bioetiknya, yang pertama kita bahas yaitu adalah autonomi. Pada autonomi ini disimpulkan tidak ada persetujuan yang sah dari pasien. Untuk dari aspek non-maleficence, yaitu pasien mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian dari aspek justice, pasien dieksploitasi demi kepentingan pihak lain. Untuk pandangannya, bagian ini menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh dari pihak lain tidak dapat membenarkan pelanggaran hak individu. Pencarian kebenaran dan tanggung jawab profesional. Ketika kebenaran mulai terungkap, Susan menghadapi risiko yang semakin besar. Namun, ia tetap berusaha mengungkap fakta demi melindungi pasien. Adegan ini memperlihatkan bahwa etika kedokteran tidak hanya berbicara tentang hubungan dokter dan pasien, tetapi juga tentang tanggung jawab profesional terhadap masyarakat. Tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga integritas profesinya. Jika pelanggaran diketahui tetapi dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap profesi medis dapat rusak. Bioetikanya ada benefits, yaitu melindungi pasien dan masyarakat. Veracity mengungkap kebenaran. Justice memperjuangkan hak korban. Pandangan saya menilai bahwa bagian ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam profesi kedokteran. Kesimpulan dan refleksi bioetika. Secara keseluruhan, novel Koma karya Robin Cook tidak hanya menghadirkan cerita trailer medis yang penuh misteri dan ketegangan, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya etika dalam praktik kedokteran.
Melalui kasus-kasus, koma misterius yang terjadi dalam cerita, pembaca diajak memahami bahwa kemajuan ilmu kedokteran dapat disalahgunakan apabila tidak disertai tanggung jawab moral dan pengawasan etika. Novel ini menunjukkan pelanggaran terhadap hampir seluruh prinsip bioetika. Yang pertama, beneficence tidak terpenuhi karena pasien tidak lagi menjadi prioritas utama. Yang kedua, non-maleficence dilanggar karena pasien mengalami bahaya yang disengaja. Yang ketiga, autonomi dilanggar karena pasien kehilangan hak menentukan nasib tubuhnya sendiri. Yang keempat, justice dilanggar karena terjadi eksploitasi terhadap pasien demi kepentingan tertentu. Yang kelima, veracity dilanggar karena informasi disembunyikan dan kebenaran ditutupi. Selain itu, novel ini juga menekankan pentingnya integritas dan keberanian dalam profesi kedokteran. Tokoh Susan Wheeler menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan meskipun menghadapi berbagai tekanan dan risiko. Refleksi akhir. Sebagai mahasiswa kedokteran, pelajaran terbesar dari novel ini bukan hanya tentang misteri medis, tetapi tentang pentingnya menjaga nilai moral dalam praktik kedokteran. Ilmu kedokteran memberikan kewenangan yang besar kepada dokter, namun kewenangan tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, koma mengingatkan kita bahwa etika bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam setiap tindakan medis. Untuk penutup, demikian review dan analisis bioetika novel koma karya Robin Cook yang telah kami sampaikan. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah pemahaman kita terhadap isi novel, tetapi juga memberikan gambaran tentang pentingnya etika sebagai landasan dalam setiap praktik kedokteran. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.